Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga yuk Bapak pengajar ibadah anak. Selamat pagi, Mbak Tasya. Selamat pagi Mbak Tasya. Selamat pagi. Hari ini kita akan ibadah anak secara virtual melalui Zoom ya. Meskipun ibadah online tidak mengurangi rasa semangat kita untuk beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tema ibadah anak hari ini adalah, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Bacaan Alkitab diambil dari Yeremia 17 ayat 5-10. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Agar selalu menanti tercapainya kehidupan baru di masa pandemi COVID-19 dengan tetap menjaga jarak. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita pujikan dengan penuh sukacita. Hari ini kurasa bahagia. Kurasa
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa mengawali ibadah anak pagi ini agar ibadah ini dari awal hingga akhir dipimpin, dilindungi, dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi yang indah ini, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu. Pagi ini, kami hendak beribadah kepadamu ya Tuhan. Berkatilah kami, Roh-Mu yang kudus menguasai roh jiwa setiap anak-anak-Mu, agar kami hanya mengarahkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kami kepadamu. Berkatilah setiap instrumen kami, internet, laptop, handphone, sehingga ibadah anak berjalan dengan baik dan lancar. Sepenuhnya ibadah pagi ini dari awal hingga akhir, kami serahkan kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik masih semangat? Semangat semua? Semangat. Semangat semuanya, wah. Semangat. Saya yakin adik-adik semua semangat mengikuti ibadah ini ya, meskipun secara daring. Pasti adik-adik sudah rindu ibadah onsite atau tatap muka ya? Tetap semangat ya. Mari kita lanjutkan memuji nama Tuhan dengan riang dan penuh sukacita. Kita menyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari teman kita, Adik Duel dan Adik Naomi, dengan judul, Jika Iya, Katakan Iya, Jika Tidak, Katakan Tidak. Mari kita saksikan bersama-sama.
Yesus, jujur pada mama papa. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Terima kasih adik Nurul dan adik Nami. Yuk kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk adik Nurul dan adik Nami. Adik-adik, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Sugiyata. Sebelum firman Tuhan dilayankan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Setelah pujian ini selesai, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Sugiyata. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak
Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi para pengajar ibadah anak GKJ Bambu Kuning yang dikasihi Tuhan. Adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon tuntunan Tuhan agar kita dimampukan membaca dengan benar, mendengar dengan baik, dan dimampukan untuk melakukannya. Mari kita berdoa. Aku senang menjadi anak Tuhan. Inilah yang menyemangati kami semua ya Tuhan. Baik anak-anak-Mu maupun para pengajar ibadah anak ini untuk bersama-sama hadir secara virtual dalam ibadah anak pada pagi hari ini. Kami mengundang Engkau ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang berkudus berkuasa atas kami semua. Roh-Mu yang kudus memimpin kami di dalam kami beribadah saat ini. Roh-Mu yang kudus menerangi kami di dalam kami membaca, mendengar firman Tuhan. Dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu dengan segala keterbatasan, kiranya Tuhan tolong agar karena pertolongan dan berkat Tuhan, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah anak pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Pak Sugiyata akan membaca untuk kita semua. Adik-adik sudah disiapkan Alkitabnya, Yeremia pasal 17, ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Sudah ketemu? Baik, Pak Sugiyata akan membacanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia kita semua yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat masnya yaitu diambil
dari Yeremia pasal 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pagi ini semangat ya, sukacita ya, mengikuti ibadah secara Zoom. Ya. Meskipun kita semua belum diizinkan untuk ibadah tatap muka atau onsite di GKJ Bambu Kuning. Saya juga berharap para pengajar ibadah anak juga tetap semangat, meskipun kita masih dalam situasi pandemi. Tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap melayani anak-anak kita semua. Adik-adik, sebelum Pak Sugiata melanjutkan ceritanya, kita bersama akan menyaksikan pemutaran video sebagai berikut. Cerita anak pemulung yang jujur. Setiap hari Jaka mendorong gerobaknya sambil mencari barang-barang bekas yang masih bisa dijual. Jaka terpaksa putus sekolah dan menjadi pemulung untuk membantu ibunya yang sudah tua. Sedangkan ayahnya sudah lama meninggal. Menjadi pemulung tak menghilangkan sifat baik Jaka yang suka menolong sesama. Jaka tak segan-segan menolong anak-anak sekolah untuk menyeberang jalan. Jika kebetulan Jaka melihat di dekatnya ada yang mengalami kecelakaan, ia langsung berlari untuk menolongnya. Tak jarang pula Jaka membantu mengatur lalu lintas yang sedang macet dengan menjadi Pak Ogah dadakan. Tapi ia tak pernah meminta bayaran dari para pengendara. Suatu sore, Jaka mendorong gerobaknya memasuki kompleks perumahan. Ia menyadari banyak mata yang menatapnya dengan curiga. Sudah terbiasa bagi Jaka menghadapi orang-orang yang tak menyenanginya. Bahkan, ia pernah dicaci maki oleh seorang warga yang tak senang tempat sampahnya diacak-acak pemulung. Padahal, bukan Jaka yang melakukannya. Jaka terus berjalan mendorong gerobaknya. Seorang ibu yang sedang berjalan di depan Jaka tak menyadari jika dompetnya terjatuh. Jaka berteriak mencoba memberitahukan, tapi wanita setengah baya itu tak mendengar dan terus berjalan. Jaka berlari mengambil dompet yang terjatuh. Kemudian mengejar pemilik dompet dan menyerahkan dompet itu kepadanya. Plak-plak, tangan wanita itu menampar pipi Jaka dengan keras. "Kamu pasti copet," kata wanita itu marah. Jaka mengusap pipinya, ia tak menyangka akan ditampar. "Aku pemulung, bukan copet," balas Jaka sambil bersiap untuk pergi. "Tunggu dulu," teriak wanita itu sambil membuka dan memeriksa isi dompetnya. Wajahnya berseri melihat isi dompet masih utuh. Kemudian ia memberikan selembar uang kepada pemulung yang jujur itu. Tapi dengan halus Jaka menolak pemberian wanita yang telah salah sangka itu. Anak pemulung yang jujur ini seharian bekerja keras agar bisa membantu ibu dan adiknya. Dia tidak bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya. Tapi setiap malam Jaka menyempatkan diri mengikuti bimbingan belajar di sanggar belajar yang didanai oleh salah satu organisasi sosial. Nah,
Adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan video tadi, yaitu video tentang anak yang menjadi pemulung. Ya. Anak yang menjadi pemulung. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa tadi namanya anak tadi? Ada yang bisa menjawab? Jaka, ya. Namanya Joko, ya kalau orang Jawa. Nah, Joko adalah usianya masih anak-anak, ya, tetapi dia sudah bekerja menjadi seorang pemulung dikarenakan orang tuanya, bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya yang sudah tua dan tidak punya untuk sekolah. Nah, adik-adik semua sekarang ini harusnya bersyukur karena papa mama, bapak ibu, papi mami bisa menyekolahkan adik-adik. Benar nggak adik-adik? Ya, benar. Iya. Nah, adik-adik, sekarang Jaka ini masih sangat muda sekali, bahkan masih usia anak-anak, dia harus bekerja. Dia harus menjadi seorang pemulung. Nah, adik-adik sekarang Pak Sugiyata mau tanya. Dari video yang kita lihat tadi, kira-kira sifat dan karakter Joko itu seperti apa, adik-adik? Ayo, ada yang beraninya menyebutkan satu persatu. Jujur, baik. Jujur, pemaaf, terus suka membantu, peduli, ya, terus pemaaf, ya. Tapi juga Joko seorang pemberani, iya kan? Ketika dia memasuki perkampungan, ada beberapa mata yang melihatnya dengan seolah-olah tidak suka, dia tetap berani mendorong gerobaknya, memunguti sampah yang masih bisa dipakai di tempat-tempat sampah yang ada di depan rumah penduduk. Jaka tetap berani dan tidak malu, ya, tidak malu. Karena apa? Jaka tidak mencuri. Nah, Pak Sugiyata mau tanya, Jaka ini pekerjaannya baik atau tidak? Ayo. Baik. Baik. Kalau yang tidak baik itu yang apa? Yang pemulung yang mencuri. Tapi kalau Jaka ini pemulung yang tidak mencuri. Ya. Ya. Adik-adik, selain jujur, pemberani, Jaka ini juga peduli, care. Ya kan? Tadi adik-adik lihat di video menyeberangkan anak-anak yang mau menyeberang jalan, yang mau sekolah, ya kan? Terus kemudian kalau lampu merahnya sedang macet gitu, Jaka membantu mengatur lalu lintas, meskipun kadang tidak dikasih uang, ya kan? Dan Jaka tidak berharap harus dikasih uang, tidak. Kalau dikasih uang diterima, kalau tidak dikasih uang juga tidak apa-apa. Selain itu, dari sifat atau karakter Jaka ini kita bisa lihat bahwa Jaka itu orangnya yang rajin. Ya kan? Rajin. Kalau dia pemalas, dia tidak akan mau menjadi pemulung membantu ibunya yang sudah tua. Dia bekerja keras. Ya kan? Dia berkeliling dari perumahan ke perumahan hanya memungut sampah. Ya. Meskipun keadaannya sulit, meskipun berat, Jaka lakukan semuanya dengan jujur, dengan tetap tidak melanggar perintah Tuhan. Ya, bahkan tadi adik-adik lihat ada ibu-ibu yang berjalan, nah, dompetnya jatuh, ya kan? Diambil, dia teriak, ibu, dompetnya jatuh. Tapi ibu itu tidak dengar. Nah, akhirnya dompet itu diambil. Dibawa, diserahkan ke ibu itu tadi. Nggak taunya apa adik-adik. Ditampar. Wah,
Wah, Jaka sedih. Tetapi Jaka tidak membalas tamparan ibu tadi. Kamu copet ya? Bukan ibu. Saya ini pemulung. Saya bukan copet. Akhirnya ibu tadi apa? Mau meriksa dompetnya. Duitnya berkurang nggak nih? Oh, ternyata duitnya masih utuh. Ibu itu tadi nyesel, kemudian tersenyum mengambil uang untuk dikasihkan Jaka. Terima kasih ya, Nak, gitu kan? Tapi Jaka tidak mau menerimanya. Karena Jaka ingin menolong ibu tadi dengan tulus. Ya, adik-adik, dengan sepenuh hati. Meskipun hidupnya susah, iya kan? Sebagai pemulung, dia tetap tulus menolong orang lain. Nah, kira-kira kalau adik-adik melihat dompetnya ibu atau dompet orang lain jatuh, ayo jawab dengan jujur. Diambil, dikantongin, atau diambil, diberikan lagi? Ayo. Siapa yang berani jawab? Diberikan lagi. Ambil, diberikan lagi. Benar ya? Tidak dikantongin ya? Tidak untuk jajan ya? Diambil. Ambil. Terus Dikembalikan. dikembalikan. Pinter. Kalau misalnya uangnya ibu, uang belanja jatuh di bawah meja, ibu nggak tahu, atau mama nggak tahu, adik-adik harus ambil dan dipakai untuk jajan. Iya. Tidak. Nah, Tidak. dikembalikan ke ibu. Pinter. Adik-adik ini cerdas, pinter semua. Iya. Ya, itulah sifat-sifat Joko, adik-adik. Sifat yang baik yang harus kita contoh. Nah, sekarang dengan bacaan Alkitab kita tadi dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan 10 tadi, itu tentang kisah pelayanan Yeremia. Siapa itu Yeremia, adik-adik? Yeremia adalah seorang nabi. Ya. Apa itu tugas nabi? Tugas nabi adalah menerima pesan dari Tuhan melalui pewahyuan, kemudian disampaikan pesan itu kepada manusia. Ya, tugas nabi menerima pesan dari Tuhan melalui pewahyuan, iya kan, melalui wahyu. Ya, kemudian pesan ini disampaikan kepada manusia. Nah, nabi adalah orang yang berbicara selalu atas nama Tuhan, bukan atas nama dirinya sendiri, tetapi berbicara atas nama Tuhan. Nabi selalu memiliki keterlibatan perasaan yang kuat. Ya, dia selalu berbicara atas nama Tuhan dan dia selalu memiliki perasaan yang kuat. Nah, sekarang adik-adik, Yeremia ini umurnya masih sangat muda sekali. Berapa adik-adik? Umurnya kira-kira ada yang bisa menebak? Ayo, berapa usia Yeremia? 7 tahun. 7 tahun. Berapa lagi? Ayo. 6 tahun. 6 tahun. Nah, 6 tahun ini adalah, dan 7 tahun ini usia Yeremia muda seperti adik-adik semua. Tetapi Yeremia ketika dipanggil menjadi nabi pada waktu itu, usianya adalah 18 tahun. Berapa adik-adik? Berapa? 18 tahun. 18 tahun. Nah, Yeremia dipanggil menjadi nabi. Masa pelayanannya itu adalah pada zaman pemerintahan Yosia. Ya, Raja Yosia ini memerintah pada tahun 627 sebelum Masehi. Ya, 627 sebelum Masehi. Jadi sebelum Tuhan Yesus lahir. Nah, sebelum bangsa Israel mengalami masa pembuangan ke Babel. Ya. Jadi Yosia ini memerintah pada tahun 627 sebelum Masehi.
sebelum bangsa Israel mengalami masa pembuangan ke Babel. Nah, dan Yeremia ini melayani sebagai nabi, menjalankan tugas-tugas kenabiannya ini dalam masa 5 pemerintahan di Israel. Ya, kalau Indonesia gitu 5 kali pemilihan presiden. Nah, gitu. 5 kali ganti presiden. Nah, kalau Yeremia pada waktu itu menjadi nabi dalam kurun waktu 5 kali penggantian raja. Ganti-ganti sampai 5 kali. Kira-kira raja siapa saja? Awalnya adalah mulai dari Raja Yosia. Siapa adik-adik? Yosia. Nah, setelah Yosia kemudian dilanjutkan Raja Yoahas. Ya. Setelah Raja Yoahas dilanjutkan oleh Raja Yoyakim. Nah, setelah Raja Yoyakim dilanjutkan lagi dengan Raja Yoyakin. Ya, ada Yoyakim, ada Yoyakin. Ya, beda ya. Bedanya cuma M dan N. Nah, kemudian raja yang terakhir pada masa pelayanan Nabi ini adalah Raja Sedekia. Ya, diulangi lagi. Yeremia masa pelayanannya sebagai nabi itu dalam 5 kurun pergantian raja di Israel. Ya, Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Sedekia. Ya, se, ya kan? Yosia, Yoahas, Yoyakin, Sedekia. Nah, itu sepintas tentang Yeremia, adik-adik. Ya, orangnya masih muda, dipanggil menjadi nabi, ya kan? Nah, bagaimana? Karena di usia yang masih sangat muda ini, adik-adik, Yeremia. Apakah Yeremia menolak, atau awalnya itu menolak, atau langsung diterima, atau bagaimana? Nah, karena usia yang masih muda, Yeremia ini juga menerima pengutusan dari Tuhan sebagai nabi ini, terkadang dalam hatinya juga masih ragu, masih canggung, masih minder, dan masih ada rasa takut. Kenapa, adik-adik? Ya, satu sisi dia masih muda. Masih muda itu belum banyak pengalaman. Kalau diterjemahkan, belum banyak makan garam, ya kan? Ya, belum banyak pengalaman. Maka dia ragu-ragu, bisa atau tidak ya kira-kira aku ini menerima pesan Tuhan dan kemudian akan aku sampaikan kepada bangsa Israel. Yang ketika itu bangsa Israel dalam kehidupannya selalu melanggar perintah Tuhan. Dari raja tadi selalu ya raja-raja itu mengajak bangsanya untuk melanggar perintah Tuhan, yaitu jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala di antaranya. Nah, Yeremia ini juga tanggung, adik-adik. Karena apa? Yang dihadapin raja, yang dihadapi para tua-tua, yang dihadapi adalah staf-staf raja, orang-orang penting. Yang dihadapi adalah bangsa Israel yang notabene agak tegar tengkuk, dinasehatin susah. Ini yang menjadikan memiliki rasa minder dan rasa takut. Nah, adik-adik, rupanya Yeremia memiliki keyakinan bahwa jika ini tugas dari Tuhan, maka Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti memampukan, dan dalam kondisi apapun Tuhan pasti menolong. Nah, ini yang menjadi pegangan Yeremia meskipun masih muda. Nah, akhirnya Yeremia mengemban tugas itu dan mengatakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel tidak diganti atau tidak diubah-ubah. Pesan Tuhan bahwa tegur itu bangsa Israel,
menyembah berhala, menyekutukan Tuhan. Tegur itu. Yeremia tegur. Rajanya ditegur. Tua-tuanya ditegur semuanya. Nah, adik-adik, ini yang membuat terkadang Yeremia juga merasa terancam. Ya, Yeremia merasa terancam. Nah, sebentar, Pak Sugiata minum sebentar, ya. Ya, puji Tuhan, tenggorokannya Pak Sugiata kering. Nah, karena apa? Yang disampaikan oleh Yeremia bertentangan dengan kebijakan raja, bertentangan dengan nasihat-nasihat para tua-tua raja tadi yang memberi nasihat kepada raja, dan juga bangsa Israel ini sudah terbiasa dengan kondisi menyembah berhala. Dia itu pengennya Tuhannya tuh kelihatan seperti patung-patung yang bisa diajak ngomong langsung gitu. Ya kan? Nah, ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi Yeremia tetap berani untuk menegur, menyampaikan pesan bahwa pesan dari Tuhan itu adalah benar. Pesan itu disampaikan, dan jika bangsa Israel mau mengikuti pesan yang disampaikan Yeremia, Yeremia menyampaikan berkat. Tetapi ketika pesan itu tidak diindahkan oleh raja, tidak diindahkan oleh para tua-tua, tidak diindahkan oleh bangsa Israel, Yeremia juga menyampaikan kutukan atas apa yang sudah dilakukan oleh bangsa Israel. Kutukan, pesan kutukan dari Tuhan. Nah, adik-adik, Yeremia yakin karena Yeremia sendiri juga hidupnya benar. Yeremia sendiri hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak hanya sekedar kata-kata, tetapi Yeremia sendiri melakukan perintah Tuhan, tidak menyembah berhala. Nah, adik-adik, dari kisah video Joko tadi dan kisah Yeremia dalam bacaan Alkitab kita pada hari ini, ada beberapa hal penting yang harus atau yang bisa kita petik bersama. Yang pertama adalah keberanian. Yeremia berani menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Baik pesan itu berupa berkat ataupun pesan itu berupa kutukan. Yeremia care, ya kan? Care, peduli, ya kan? Dengan bangsa Israel, ayo dengan sabar hati mengajak, ayo kembali kepada Tuhan. Jangan lagi menyembah berhala. Ayo. Nah, kemudian Yeremia juga seorang yang jujur. Jujur karena dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Yeremia juga seorang yang rajin. Pak Sugiata yakin bahwa Yeremia tidak hanya mendengar pesan-pesan dari Tuhan, tetapi juga Yeremia rajin membaca atau mengikuti kitab-kitab yang ada sebelumnya. Misalnya kayak kitab Yesaya, tentang kisah Nuh, tentang kisah Abraham, tentang kisah-kisah yang lainnya. Ini yang menjadi pegangan bahwa Yeremia harus berani melakukan itu. Begitu juga dengan Joko tadi, adik-adik. Video Joko tadi juga menggambarkan ini semua. Joko juga seorang pemberani, meskipun dia masih kecil, masih anak-anak, tetapi dia harus membantu ibunya, karena ibunya sudah tua, untuk supaya bisa melanjutkan kehidupan, maka dia berani, meskipun hidupnya sulit, dia tetap care, ya. Bukan berarti kalau hidupnya sulit terus dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri, enggak. Tetapi meskipun Joko hidupnya susah, dia tetap peduli, dia tetap mau menolong sesama. Dan meskipun hidupnya susah, Joko tetap jujur. Ya, ketika dia menemukan dompet, mungkin juga menemukan hal-hal lain, dia kembalikan kepada yang punya.
Dan yang terakhir, Joko juga anak yang rajin. Malam hari, ketika dia tidak bisa sekolah di siang hari, dia belajar dengan cara yang lain. Seperti bagian akhir video tadi, dia belajar dengan sebuah kelompok tertentu yang dibiayai oleh yayasan-yayasan tertentu yang memang peduli kepada anak-anak seperti Joko itu. Nah, sekarang kembali ke adik-adik. Apakah adik-adik berani ya mengatakan iya ketika memang ini katakan iya jika iya dan katakan tidak jika tidak. Misalnya berani mengatakan tidak boleh mencuri. Berani adik-adik? Berani. Berani. Tidak boleh nyontek. Berani enggak adik-adik? Berani. Mantap. Dan adik-adik apakah berani jujur ketika adik-adik membutuhkan uang saku tetapi tidak punya uang saku? Berani? Berani. Dan adik-adik apakah mau menolong teman-temannya ketika temannya membutuhkan bantuan? Mau. Nah, satu lagi. Apakah adik-adik mau rajin belajar? Iya, pinter, luar biasa adik-adik semua ini. Nah, adik-adik, dari pelajaran Alkitab hari ini, kita boleh belajar dari Yeremia. Kita boleh belajar dari Mas Joko tadi. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, saat teduh untuk kita semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Apakah ada adik-adik yang sakit untuk didoakan? Enggak ada ya? Baik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas firman-Mu dalam ibadah anak pagi hari ini. Kami boleh belajar dari Nabi Yeremia yang masih muda, memiliki keberanian, memiliki kejujuran, memiliki kepedulian, dan memiliki kerajinan yang luar biasa. Kami ingin mencontohnya Tuhan. Kami ingin seperti Yeremia muda yang Tuhan utus untuk juga menjadi saluran berkat bagi sahabat-sahabat dan teman-teman kami semua. Bapa di surga, saat ini kami berdoa memohon kepadamu. Kami mohon Tuhan memberkati studi kami, sekolah kami ya Tuhan, yang hingga sampai saat ini masih dalam proses yang tidak menentu. Terkadang online, terkadang onsite, terkadang pendidikan tatap muka, terkadang pendidikan jarak jauh. Ya Tuhan, karena situasi dan kondisi pandemi saat ini, dua sistem itu akhirnya saat ini ditempuh. Tolonglah kami anak-anak-Mu untuk tetap dapat mengikuti pembelajaran kami dengan baik. Tuhan, berikan kami kepandaian, berikan kami kecerdasan, berikan kami kerajinan, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari kemalasan. Ajar kami Tuhan, tetap setia, tetap memiliki komitmen yang baik, bahwa kami harus rajin, kami harus jujur, dan kami harus berani, serta kami harus peduli. Bapa di surga berkati guru-guru kami dalam menyampaikan tugas-tugas pembelajarannya, agar Bapak Ibu guru tetap semangat membimbing kami, mengajarkan kepada kami hal-hal yang baik,
hal-hal yang berguna untuk masa depan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami, GKJ Bambu Kuning, majelis dan jemaat GKJ Bambu Kuning, Tuhan berkati, agar gereja kami dapat menjalankan tugas misi dan visinya seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkati gereja kami, sehingga gereja kami dapat menjadi saluran berkat, bukan hanya bagi umat, namun juga bagi warga di lingkungan gereja kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sahabat, teman, ataupun para pengajar ibadah anak, mungkin ada yang sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka, Engkau menjamah, dan Engkau menyembuhkan, serta Tuhan memulihkan. Hindarkan kami semua ya Tuhan, dari terpapar COVID-19 pada masa pandemi yang masih berlangsung saat ini. Kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus tetap menjagai kami dan melindungi kami. Bapa di surga, bangsa dan negara, juga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, agar bangsa dan negara kami dapat berlangsung dengan aman, adil, makmur, dan sejahtera. Dan negara kami, bangsa kami juga dapat terhindar ataupun dapat segera pulih dari paparan COVID-19. Ampuni ya Tuhan akan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah selesai belum, Pak? Yuk lanjut Mbak Tasya. Ya, terima kasih Pak Sugiata atas layanan firman-Nya. Adik-adik, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai dalam kita memberikan persembahan, diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Penghimpunan persembahan diiringi dengan menyanyikan pujian, aku suka membagi. Marilah kita menyampaikan persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Inilah persembahan kami ya Tuhan, kusucikan dan kuduskan. Berkati kepada setiap pribadi yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan breakout room, namun kita akan foto bersama terlebih dahulu ya. Yuk, yang kameranya masih off dinyalain. Silakan Boci untuk ambil fotonya. Baik, terima kasih Mbak Tasya.
Yuk adik-adik, sebentar kita mau breakout room. Jadi nanti yang belum di-rename, akun Zoom-nya boleh di-rename. Contohnya kayak punya Mbak Uci nih, Balita Uci atau kecil, kelas kecil Uci atau kelas besar Uci. Begitu ya. Sudah semuanya. Bapak Ibu gurunya juga ya. Bapak Ibu gurunya juga, baiklah. Nanti Mbak Santi yang akan pandu untuk breakout room-nya ya. Kita mau foto dulu. Nanti setelah foto. Ya silakan kamera dibuka. Ya, kameranya dibuka. Nanti setelah foto kita say thank you ya. Rena. Mbak Tasya dan Pak Sugiata untuk pelayanannya. Tegar. Oke? Yuk, sekarang kita foto. Semua kameranya dibuka. Ada 20 Oke, Bu slide. Kinkin. Pertama, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cik. Oke, slide berikutnya. 3, 2. Masih ada yang ditutup nih. Ivana, Mas Tegar. Ayo dibuka kameranya. Oke, thank you. Sekali lagi ya, tetap senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, yuk kita bilang terima kasih untuk Mbak Tasya dan Pak Sugiata. 1, 2, 3. Terima kasih. Pak Sugiata. Terima kasih Mbak Tasya. Tuhan berkati. Sama-sama. Terima kasih. Baik. Oke, sudah siap untuk breakout room? Bentar ya. Ibu Kinkin kecil atau dia di mana Kak? Udah selesai Oh, belum? sudah siap. Oke. Kita akan masuk ke breakout room sayang. Silakan untuk join ke breakout room masing-masing. Nanti setelah breakout room langsung live semua ya Mbak Santi ya, nggak usah komen Ya, oke. ya. Bisa live langsung dari breakout room ya. Thank you, semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Halo semuanya. Apa dulu dong? Halo. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, siapa teman? Selamat pagi. Hanya segini aja ya kelas kecilnya ya Mbak? Wah. Kelas balita. Iya kelas balita. Kayaknya sih tadi iya. Harusnya sih ada. Siapa lagi? Oh ada Ano sama Mika. Harusnya ada Tara, ada Ano, ada Mika, ada Margaret. Oh ada Margaret. Harusnya tadi ada sama satu lagi Jeremy. Belum lihat nih Mbak. Harusnya ada 10 sih tadi di absen. Aku catat. Luar biasa. Mungkin belum di-join oleh orang tuanya ya di breakout-nya. Termaksud Ano. Kasih. Nah, ini dia sudah masuk satu. Siapa lagi ya? Coba Mbak Uci komen. 46. Ketujuh. Iya, hari ini kita tadi sudah mendengar ceritanya dari siapa tadi yang membawakan cerita? Pak Sugiata. Oh, Pak Sugiata. Iya. Ceritanya tentang nabi siapa ya? Iya, Peter. Yang lain tahu kan? Tadi dengerin juga ya. Udah ya, kita mulai aja ya. Yuk, kita mulai. Nathan yang benar. Halo, selamat pagi, Liora,
Nata, Dek Wening, Kidung, Kinan, Kasih, Anu, ya Anu kelihatan. Dedek Nika, terakhir kan Irfania. Ini Irfania. Yuk. Ada bunga. Iya, lucu ya. Gimana kabarnya adik-adik semua? Senang nggak ketemu lagi? Senang. Udah siap ya, kita mau nanti mau ada kreativitas menggambar. Adik-adik nanti siapkan alat menggambarnya ya. Sebelum kita mulai kreativitas, kita nyanyikan satu buah lagu dulu, boleh ya? Aku share screen ya Mbak Uci. Siap. Silakan. Koning makan apa? Mana? Koning makan apa? Koning Ada Kidung itu. oh iya deh, ada Kidung, parah. Itu apa? Belum ada suaranya, Mbak Maria. Mbak, caranya gimana sih? Komputer sound-nya udah di itu, udah dicek please. Yang di bawah sebelah Sound kiri. di audio setting. Di stop share dulu, Mbak. Stop share. Ya. Terus Terus di bawahnya nanti waktu mau share videonya ada share sound. oh iya. Nah, kelihatan gambarnya ya? Kelihatan. Ya, adik-adik, ayo kita sama-sama yuk nyanyi sambil ada gerakan dan lagunya. Yuk sama-sama yuk bangkit berdiri. Nathan bangkit berdiri. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar. Ia Ayo Mas Bimo, ada pengalaman? Justru tantangannya di sini ya. Tadi yang poin-poin yang kita pelajari dari sikapnya Jaka, bisa nggak kita terapkan dalam kehidupan kita semua ini gitu. Ya memang mungkin kita nggak punya pengalaman yang sama, kita mungkin nggak harus memulung, nggak harus putus sekolah. Justru ketika anak-anak sekolah, gimana pengalamannya menjadi orang jujur itu seperti apa, tantangannya apa, seperti itu. Mungkin kalian bisa sharingkan. Pasti ada kok, nggak mungkin nggak. Ya, misalnya sharing menolong ibu atau bapaknya di rumah apa, ayo. Ya, betul.
Kan Jaka tadi menjadi pemulung kan menolong ibunya, ya kan? Nah, sekarang adik-adik menolong orang tua seperti apa misalnya. Nah, Mas Radia nih, Mas Radia udah siap nih untuk sharing. Yuk, silakan Mas Radia. Jujur saat ulangan, tidak menyontek Google atau menyontek yang lain. Iya. Oh ya, bagus. Mantap. Bagus. Mantap. Ayo. Berarti menerapkan kejujuran ya? Menerapkan kejujuran. Ada lagi yang mau sharing? Ayo, Mas Karyan. Mas Abi, Jessica. Nggak ngeliat, walaupun nggak ada CCTV, waktu ditanya jawabnya harus tetap iya. Iya, tetap jujur ya. Kalau iya bilang iya, kalau enggak bilang enggak. Iya. Kenapa sih kita harus jujur? Nih, Bu Asin mau tanya nih, kenapa sih harus jujur? Padahal kan tadi misalnya nggak ada CCTV, misalnya mamanya nggak lihat, orang lain nggak tahu, kenapa kita harus jujur? Dosa. Dosa. Gimana? Oh, kalau nggak jujur? Kalau nggak jujur gimana, Siska? Oh, kalau nggak jujur dosa, iya. Pintar-pintar. Kalau tadi Nabi Yeremia jujur nggak ya? Jujur ya. Kalau Nabi Yeremia tadi jujur, iya. Nabi Yeremia tadi jujur ya. Iya, jadi kita harus mencontoh seperti Nabi Yeremia, tadi ya seperti Joko yang jujur, iya. Walaupun orang-orang tidak melihat, tapi Tuhan melihat, ya. Tuhan mau kita jadi anak yang jujur. Lidahnya diwarnai ya. Nih ada gambar lidahnya, itu digunting ya. Betul. Jadi ini gambar apa nih Mbak Dinda? Ada yang tersenyum ya, yang sebelah kiri, yang satu lagi ada yang marah. Kenapa? Marah atau cemberut ya? Cemberut. Kenapa ya? Nggak bagus ya. Nah, yuk kita gambar yuk, adik-adik yuk. Kalau yang udah siap sama peralatannya. Sudah, coba ditunjukkan dulu alat tulisnya, kertas atau buku gambarnya. Sudah, mana? Coba diangkat. Oke. Pensil warnanya? Ya itu krayon. Krayon boleh. Spidol juga boleh. Spidol boleh, apa aja boleh. Kalau ada origami boleh yang untuk warna merah. Tapi kalau nggak ada mungkin nanti gambar sendiri atau tetap ditempel Mbak Maria ya? Yang mana? Gambar lidahnya? Lidah. Oh, lidahnya ditempel. Tempel. Berarti kalau tidak ada origami perlu kertas lain lagi ya selain untuk gambar ya. Untuk membuat lidah. Nah, ini ada apa aja gambarnya kira-kira Mbak Maria ya? Yang ada 2 ini gambar apa adik-adik? Gambar mukanya siapa ini? Kalau yang mukanya tersenyum itu mukanya siapa ya? Saya. Coba ada yang lagi tersenyum nggak ya? Siapa nih mukanya yang tersenyum jadi cantik, jadi ganteng? Semuanya senyum, berarti semuanya senang Mbak Maria. Semuanya sukacita. Nah kalau yang satunya lagi tuh mukanya siapa ya? Siapa ya? Ada nggak ya? Coba kita lihat temennya ada nggak yang lagi cemberut ya? Kita liatin temennya satu-satu. Coba ada nggak? Oh nggak ada. Tersenyum. Semuanya senyum. Wah semuanya happy. Kinan senyum. Oh nggak ada Mbak yang mukanya ada ya? Iya karena kan kita sudah memuji Tuhan, sudah dengar firman Tuhan, jadi kayak happy. Betul sekali. Kita butuh spidol juga. Spidol juga boleh, pensil boleh, spidol boleh. Sudah siap? Siap ya. Oh, pertama-tama mungkin kertasnya dilipat 2 dulu, karena ini nanti kita akan gambar 2 wajah ya, Mbak Maria ya. Jadi kertasnya dilipat, adik-adik bisa lipat sendiri? Bisa pasti ya. Sudah? Kalau sudah dilipat, yuk kita gambar mata, hidung, dan mulut. Yang lidah nanti belakangan ya, berarti gambarnya mata, hidung, dan mulut. Yang satu wajahnya tersenyum, yang satu lagi wajahnya
cemberut. Yang sudah siap adik-adik boleh menggambar sekarang. Oh iya, iya. Iya, iya, ya. Sekarang itu tulisannya kayak tulisannya dari itu. Kenapa, Kinan? Kinan udah selesai? Udah. Coba lihat sini. Coba lihat, Kinan.
Virtual background-nya dimatiin dulu. Siapa lagi yang sudah? Deoneng, Dek Kidung ya. Bentuk lidahnya kalau nggak bisa minta bantuan papa mama ya untuk guntingin. Kasih sudah. Kasih sudah. Coba lihat. Oh, itu dia Kinan udah kasih. Kasih merah lidahnya. Panjang. Leora sudah? Mana punya Kidung? Belum. Oh, belum, Leora. Oke deh. Ini udah 5. Aduh, Mas Ano. Kering. Udah. Aku jalan-jalan dulu ya. Jalan-jalan ke kelas kecil. Ikut. Kelas besarnya udah end. Wow. Oke. Kok cepat? Iya. Kok cepet? Sharing doang. Makasih. Bentar ya. Kecil ya. Tolong kasih mention ini. Dikasih banget. Teleponnya kan? Depannya sudah. Belum. Anu udah belum? Kamu kirimnya ke Tante Uci loh, ngirim pesan ini. Selamat itu tuh. Tante Uci. Anu udah belum? Ya, kamu kirimnya ke sini. Oh, bagus sekali gambarnya. Wow, pakai topi merah itu ya? Wah, keren. Anu nggak ada origami, jadinya gambar. Sekali. Sudah bisa. Kidung mana, Dek Kidung? Gambarnya mana? Leora udah, Mbak Maria. Sudah semua ya? Wah, bagus-bagus ya gambarnya. Ini Nathan juga udah. No. Nah, kita foto dulu ya. Foto gambarnya mana tunjukin? Ayo ditunjukin gambarnya. Oh, Fania belum kayaknya, Mbak Maria. Fania udah belum? Oh, belum. Gambarnya nggak kelihatan. Tunggu sebentar. Saya mukanya Kinan nggak ada. Sebentar ya, kita tunggu Fania dulu ya. Untung ada baju batik. Kalau nggak pakai kaos dia. Tawa, minggu sini sekolah minggu. Cik, greng. Oh, Fania sudah, Mbak. Ayo diangkat dulu semuanya.
Mbak Uci, boleh tolong fotoin nggak? Aku nggak tahu cara. Oh iya sebentar ya. Maaf. Oke, yuk kita foto yuk. Ini mau di stop share nggak Mbak Maria? Biar semuanya kelihatan. Atau mau share aja nggak apa-apa? Oh ya, yuk. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Sudah Mbak Maria. Makasih Mbak Uci. Nah, sebelum kita akhiri, mau apa dulu Mbak Dinda? Mau apa ya? Ada yang mau nyanyi? Ada yang mau nyanyi nggak adik-adik? Enggak, siapa? Oh, Kinanti mau ya? Oke, sebelum kita tutup, kita dengar Kinanti bernyanyi. Silakan Kinanti. Ayo. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Jehovah is your name. Tepuk tangan. Oke, Kak Adi. Ada yang masih ingat hari ini kita belajar apa? Katakan ya jika iya. Katakan tidak jika Tidak. tidak. Nah, mengatakan apa yang benar itu harus dengan muka yang senyum atau muka yang cemberut? Yang senyum. Senyum. Jadi kita mau jadi anak-anak yang jujur, anak yang berani, anak yang melakukan apa yang benar. Siapa mau? Saya. Oke. Ibadah anak hari ini sampai di sini ya Mbak Maria ya? Iya, betul Mbak Dinda. Kita berjumpa lagi Zoom-nya bulan depan ya? Karena kan kita seminggu sekali nge-Zoom-nya ya? Bulan sekali. Minggu depan adik-adik mendengarkan kembali cerita Alkitab anak. Oke, sebelum tutup Mbak Uci atau Mbak Santi ada yang mau disampaikan ke adik-adik? Cukup Mbak, aku. Cukup. Oke deh. Sampai ketemu minggu depan di cerita Alkitab anak. Kita doa tutup ya? Udah ya? Oh, tutup dalam doa di sini ya? Siapa yang berani berdoa? Ya, siapa yang mau tutup dah? Wah, oh, Nathan. Oke. Ya, lipat tangan. Tutup dalam doa ya. Lipat tangan. Tutup mata. Kita berdoa pada Tuhan. Yesus. Tuhan Yesus. Kami sudah sekolah minggu. Jagai kami. Jauhkan kami dari corona. Dari virus corona.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Thank you, Nathan. Terima kasih. Terima kasih Liora, terima kasih Kinan, Kidung, Mas Ano, Nia, Terima kasih semuanya. Gita, Din, Bu Maria. Sampai jumpa bulan depan lagi, minggu depan anak-anak dengarkan cerita Alkitab. Aduh, Kinan cantiknya. Kasih cantiknya. Kidung cantiknya. Nathanael cantiknya, gantengnya. Liora cantiknya. Belvania cantiknya. Oke deh, bye everyone. God bless you all. God bless you.